Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nice Ardiana dengan NPM 19 11060155 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Biologi, kelas Biologi 5B. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran mengenai evolusi dengan subbab hasil evolusi. Di sini saya akan menyampaikan dari hasil evolusi mengenai adaptasi, koevolusi, kerjasama, kepunahan, dan juga spesiasi. Berikut ini penjelasan mengenai materi hasil evolusi. Evolusi mempengaruhi semua aspek bentuk dan perilaku dari organisme. Yang paling menonjol adalah perilaku spesifik dan adaptasi fisik yang merupakan hasil dari seleksi alam. Adaptasi ini dapat meningkatkan fitness dengan membantu aktivitas organisme, misalnya dalam memperoleh makanan, mempertahankan hidupnya, menghindari predator, menarik pasangan untuk keberlangsungan dalam reproduksi, menghasilkan keturunan selanjutnya. Kemudian, organisme ini dapat juga merespon terhadap seleksi alam dengan kerjasama, biasanya dengan membantu kelompoknya atau anggota dari kerabatnya melalui simbiosis mutualisme yang artinya dapat menguntungkan satu sama lain dan juga bermanfaat untuk satu sama lain. Dalam waktu lama, evolusi menghasilkan spesies baru melalui pemisahan populasi nenek moyang, menghasilkan kelompok baru yang tidak dapat atau tak akan kawin dengan sesama lagi. Hasil dari evolusi ini kadang terbagi menjadi dua, yaitu makroevolusi dan mikroevolusi. Apa sih pengertian dari makroevolusi dan mikroevolusi itu sendiri? Jadi, pengertian mengenai makroevolusi yaitu evolusi yang terjadi di atas tingkat spesies seperti misalnya kepunahan dan spesiasi. Kemudian, pengertian dari mikroevolusi itu sendiri yakni perubahan evolusi yang lebih kecil, seperti misalnya adaptasi di dalam spesies atau populasi itu sendiri. Dalam hal ini, mikroevolusi dan juga makroevolusi dapat melibatkan seleksi alam pada tingkat yang berbeda. Mikroevolusi bekerja pada tingkat gen dan juga organisme melawan proses makroevolusi seperti misalnya pada seleksi spesies. Kemudian, kesalahpahaman yang sering timbul adalah bahwa evolusi memiliki tujuan dalam jangka yang panjang. Akan tetapi sebenarnya tidak demikian. Secara yang nyata, evolusi tak memiliki tujuan dalam jangka panjang dan tidak perlu menghasilkan kompleksitas yang lebih tinggi. Berikut mengenai dari evolusi. Pembahasan selanjutnya mengenai adaptasi. Adaptasi merupakan suatu proses yang membuat organisme makin cocok dengan lingkungan habitatnya, lingkungan habitat yang barunya. Istilah adaptasi juga menunjukkan sifat yang penting bagi ketahanan hidup dari organisme tersebut. Misalnya, pada adaptasi gigi kuda dalam mengunyah rumput. Itu merupakan contoh dari adaptasi. Jika rumput itu makin keras, maka gigi yang dimiliki oleh kuda tersebut juga akan mengikuti perkembangan dari dia makan. Kemudian apa sih sebenarnya yang terjadi yang mengakibatkan adanya adaptasi dalam suatu organisme dengan habitatnya? Jadi, adaptasi itu terjadi melalui modifikasi struktur yang ada secara gradual. Akibatnya, struktur dengan organisasi internal yang mirip bisa memiliki fungsi yang berbeda pada organisme yang bersanak. Nah, selama terjadinya adaptasi, beberapa struktur bisa kehilangan fungsi asli dan menjadi struktur dari vestigial atau sisa. Nah, struktur semacam ini biasanya memiliki fungsi yang tidak signifikan atau bahkan tidak berfungsi sama sekali pada spesies baru ini. Akan tetapi memiliki fungsi yang signifikan pada spesies moyang atau spesies anak lainnya. Pembahasan selanjutnya mengenai istilah koevolusi.
Interaksi antar organisme dapat menghasilkan konflik sekaligus juga kerjasama. Dari penjelasan mengenai koevolusi di sini merupakan perubahan spesies kedua pada akhirnya akan menyebabkan adaptasi pada spesies pertama. Siklus seleksi alam dan respon ini disebut dengan koevolusi. Contohnya dari koevolusi di sini adalah produksi dari tetrodotosin pada kadal berkulit kasar dan evolusi resisten dari tetrodotosin tersebut pada predatornya ular garter. Pada pasangan predator mangsa ini ada evolusi perlombaan senjata dengan menghasilkan kadar toksin yang tinggi pada kadal dan demikian juga pada ular yang akan menghasilkan resistensi toksin dengan kadar tinggi pula. Itu merupakan istilah dari penjelasan koevolusi. Bahasan selanjutnya adalah kerjasama dari hasil evolusi. Jadi, tidak semua interaksi antara spesies yang satu dengan spesies lainnya itu dapat melibatkan konflik antar sesama spesies yang satu dengan spesies yang satunya tadi. Akan tetapi di sini juga banyak kasus interaksi yang menguntungkan dari keduanya, simbiosis mutualisme. Misalnya pada kerjasama ekstrim antara tumbuhan dan fungi, mikrohiza yang tumbuh di akar yang membantu tanaman dalam mengabsorpsi nutrien dari tanah. Itu merupakan salah satu contoh dari kerjasama interaksi yang saling menguntungkan dari spesies yang satu dengan spesies yang lainnya. Selanjutnya itu ada kasus ekstrimnya. Kasus ekstrim dari kerjasama hasil evolusi itu sendiri. Seperti kasus ekstrim di sini adalah eusodiasitas yang dijumpai pada serangga sosial seperti lebah, kemudian rayap, semut, di mana serangga steril memberi makanan dan menjaga sejumlah kecil organisme dalam koloni yang dapat bereproduksi. Nah, kerjasama semacam itu tersebut dinamakan atau memungkinkan terjadinya melalui proses seleksi sanak atau disebut dengan kin selection. Nah, di mana organisme yang satu bertindak membantu dan membesarkan anak kerabat tersebut. Jadi di sini saling kerjasama antara spesies yang satu dengan spesies yang lainnya. Kemudian aktivitas ini diseleksi sebab bila individu pembantu mengandung alel yang mempromosikan aktivitas membantu, sanak juga mungkin akan mengandungnya, sehingga alel ini tidak akan diwariskan. Itu penjelasan mengenai kerjasama dari hasil evolusi. Jadi, dalam suatu spesies yang satu dengan spesies yang lainnya, itu tidak hanya terjadi konflik, akan tetapi juga ada kasus yang saling menguntungkan. Penjelasan berikutnya mengenai kepunahan dalam hasil seleksi alam. Apa sih pengertian dari kepunahan itu sendiri dan apa yang menyebabkan dari kepunahan? Yuk simak selanjutnya. Jadi, kepunahan adalah hilangnya seluruh spesies. Kemudian, yang menyebabkan terjadinya kepunahan ini bisa terjadi sebab spesies secara teratur muncul melalui spesies dan hilang melalui kepunahan. Jadi, hampir seluruh spesies hewan maupun tumbuhan yang telah hidup di bumi ini sekarang punah, dan tampaknya semua spesies akan mengalami hal tersebut. Kemudian, kepunahan-kepunahan ini telah berlangsung sepanjang masa atau berlangsung terus sepanjang sejarah kehidupan, walau hanya lajunya meningkat tajam karena sesekali terjadi kepunahan massal. Penyebab peristiwa kepunahan lambat yang kontinu, penyebab mayoritas kepunahan mungkin akibatnya kompetisi antar spesies memperebutkan sumber daya yang terbatas
atau disebut dengan eksklusi kompetitif. Kemudian, bila satu spesies mengalahkan spesies yang lainnya, bisa menyebabkan seleksi spesies dengan spesies yang lebih cocok atau disebut dengan fitter akan survive dan spesies lainnya akan punah. Nah, kepunahan massal yang intermittent juga penting, namun bukan berperan sebagai gaya selektif, melainkan mengurangi keanekaragaman secara drastis dalam pola non-spesifik dan juga mempercepat adanya evolusi dan spesiasi daripada survivor. Itu merupakan penjelasan dari kepunahan hasil dari evolusi. Selanjutnya, pembahasan mengenai spesiasi dari hasil evolusi itu sendiri. Apa sih pengertian dari spesiasi? Jadi, spesiasi adalah proses di mana spesies itu bercabang melalui dua atau lebih dari spesies keturunannya. Jadi, konsep dari spesies biologis itu ada yang menyebutkan sebagai biological species concept atau BSC adalah contoh klasik pendekatan dari interbreeding. Didefinisikan oleh Ernst Mayr pada tahun 1942, BSC menyatakan bahwa spesies adalah kelompok-kelompok populasi alami yang secara aktual dan juga atau potensi bisa saling kawin secara reproduksi terisolasi dari kelompoknya. Itu pengertian dari BSC menurut Ernst Mayr pada tahun 1942. Ada nih contoh dari spesiasi hasil evolusi, yaitu misalnya pada perkawinan kuda dan juga keledai. Perkawinan yang terjadi antara kuda dan keledai yang menghasilkan anak yang disebut dengan bagal, yang akan mengakibatkan dari hibrid. Seperti ini biasanya disebut dengan hibrid infertil. Pengaruh dari adanya hibridisasi dalam membentuk spesies hewan baru tidak jelas, walaupun kasus ini sudah tampak pada banyaknya jenis dengan kata pohon abu-abu sebagai contoh yang sudah dipelajari dengan lebih baik. Nah, pada organisme yang bereproduksi seksual, spesiasi ini dihasilkan dari isolasi reproduksi diikuti percabangan genealogis. Nah, ada 4 mekanisme dari spesiasi. Yang pertama yaitu spesiasi allopatrik. Apa sih yang terjadi dengan spesiasi allopatrik ini? Jadi, yang terjadi pada spesiasi allopatrik ini, pada populasi yang semulanya terpisah secara geografis, seperti misalnya melalui fragmentasi habitat atau migrasi. Nah, pada kondisi ini dapat menghasilkan perubahan yang sangat cepat pada kenampakan dan perilaku dari organisme tersebut. Itulah yang disebut dengan spesiasi allopatrik. Mekanisme spesiasi yang kedua adalah spesiasi peripatrik. Apa sih yang terjadi pada spesiasi peripatrik ini? Jadi, yang terjadi pada spesiasi peripatrik yang terjadi bila populasi-populasi kecil organisme menjadi terisolasi pada lingkungan baru. Jadi, spesiasi peripatrik ini berbeda dengan isolasi allopatrik karena populasi yang terisolasi jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan pada populasi parentral. Itu yang disebut dengan spesiasi peripatrik. Selanjutnya yaitu mekanisme spesiasi ketiga atau spesiasi parapatrik. Nah, spesiasi parapatrik ini mirip dengan spesiasi parapatrik, yakni jumlah populasi yang masuk habitatnya ke habitat baru itu lebih kecil. Namun, bedanya adalah tidak ada pemisahan secara fisik antara dua populasi ini. Nah, itu merupakan penjelasan dari spesiasi parapatrik.
Spesiasi yang terakhir itu ada spesiasi simpatrik. Pada spesiasi ini jarang terjadi karena aliran gen dalam jumlah kecil cukup mampu menghilangkan perbedaan genetik antar bagian populasi. Nah, berikut merupakan penjelasan dari 4 spesiasi tadi. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kejadian spesiasi penting dalam teori penekanan keseimbangan dalam hasil evolusi. Jadi, spesiasi dan evolusi cepat saling berkaitan dengan seleksi alam dan penyimpangan genetik bekerja paling kuat pada organisme yang melakukan spesiasi pada habitat baru atau populasi yang lebih kecil. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian video pembelajaran mengenai evolusi pada subbab hasil evolusi, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.